Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Farah Khairunisa dalam pembelajaran teks eksplanasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dua hal mengenai teks eksplanasi, yaitu struktur teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi. Pasti teman-teman semua penasaran bukan? Apa saja sih struktur teks eksplanasi itu? Nah, jadi teman-teman, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Disimak video ini baik-baik ya, agar kita bisa memahaminya secara bersama-sama. Struktur teks eksplanasi yang pertama itu ada pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi. Pernyataan umum itu biasanya juga disebut dengan identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Rangkaian kejadian itu biasanya juga disebut sebagai urutan sebab akibat. Pada bagian ini, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Interpretasi dalam teks eksplanasi bisa dikatakan sebagai simpulan. Yang kedua yaitu kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi di dalam teks eksplanasi ini biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan tertentu nih teman-teman. Seperti teks lainnya, yang biasanya memiliki kaidah kebahasaan tertentu, untuk teks eksplanasi ini juga ada kaidah kebahasaan tertentu loh teman-teman. Disimak baik-baik ya, supaya kita semua bisa memahami apa saja kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi ini. Jadi teman-teman semua, kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 6. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya bukan? Mengapa kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini banyak sekali? Memang seperti itu ya teman-teman. Untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi sendiri itu ada 6. Mari kita pelajari apa saja sih kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini secara bersama-sama. Jadi teman-teman, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu ada fokus pada hal umum, bukan berfokus pada partisipan manusia atau non-human participants. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta juga udara. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu ada dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Sedangkan yang ketiga, yaitu ada lebih banyak menggunakan verba material serta juga verba relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi waktu serta juga kausal. Contohnya seperti sehingga, pertama, dan jika. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat pasif. Yang terakhir yaitu eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan itu dengan secara kausal itu benar adanya. Nah, sudah selesai nih teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.